tujuannya satu menurut Al-Baqarah 207, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nyantri, mulang, zakat, infak, sedekah, tujuannya satu, mencari ridho Allah. Karena kalau ridho manusia, toh nanti juga manusianya mencari ridho Allah juga. Mumpung masih di dunia, kita mencari ridho Allah. Besok hidup yang kedua, sudah tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji umroh, tidak ada orang baca Quran, tidak ada orang menghafal doa, tidak ada berbakti, berbuat baik, tidak ada. Karena hidup yang kedua besok menikmati hasil yang sekarang. Jadi pada hidup yang kedua nanti kita panen hasil tanaman hidup yang pertama. Ini besok sholat kita panennya di sana, ngaji kita panennya di sana. Kalau sudah di sana, di akhirat nanti nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada haji, nggak ada umroh. Oleh karena itu, tujuan hidup menurut Al-Quran adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor si Quran ini masih ada ceknya, silakan. Silakan diambil ini Al-Quran. Yang anak-anak boleh lah ya 21 satu tetap itu 2 orang. Ya, salam dibagi, silakan. Ini kalau anak-anak jangan nomor 1, yang tua-tua dulu, baru yang anak-anak yang 1 halaman, 1 lembar untuk 2 anak. Mari kita baca Al-Baqarah 207 sama-sama, terutama bagi yang tua-tua dan anak-anak yang 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu rahufun bil ibad. Kalau Allah panjangkan umur dan kita bisa adakan pengajian lagi, besok tagnya saya kirim, kemudian diperbanyak untuk semua jamaah termasuk anak-anak, mungkin 100-200 barangkali, supaya semuanya pegang karena sama-sama baca Quran. Yang kedua, mari kita baca Ad-Dzariyat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah hidup Islam yang kedua setelah tujuan hidup adalah mencari ridho Allah. Tugas hidup, apa tugas hidup? Apa hanya untuk makan? Apa hanya untuk tidur?
Apa hanya untuk mesir? Bukan. Tugasnya hidup itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada tujuan, ada tugas. Maksudnya pelan, jadi bau. Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda halan kana aw fi'lan jaliyan kana wa khafiyan. Dipahami isinya, ya kita berusaha, pedoman kita pelajari, jadi ngerti hidup ini, yang boleh yang mana, yang perintah yang mana. Karena dalam Al-Quran kita ini sikapnya maju mundur. Kalau diperintah maju, kalau dilarang mundur. Maaf anak-anak, sholat maju, kan gitu. Baca Quran maju, berbaik dengan sama manusia maju, berbakti sama orang tua maju, merasani apa yang bilang tadi maju? Kalau bisa ya semampu kita, ittaqillah mastata'tum. Perintah pertama, wong diperintah, Allah pasti memberi upah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Karena Allah memberi perintah, kita laksanakan, pasti diberi upah. Upahnya di akhirat dan di dunia. Makanya kalau kita beribadah itu ada perintahnya, ada rujukannya, ada pedomannya. Sholat subuh 4 rakaat. Mas, ini papa isi tenaga siapa iki. Bareng sholat duhur kali, ini loro mas, kesen. Walaupun bangun tidur subuh tetap 2. Walaupun kerja capek, duhur tetap 4, kecuali safar, qasar, gitu. Ditambahi malah salah karena tidak sesuai dengan perintah. Saking sergepe, bukan perintah dilaksanakan. Maaf, ada mendengar pernah puasa weton lahir. Jadi lahirnya hari Selasa Pon, tiap Selasa Pon puasa. Itu gak ada pahalanya, walaupun tidak makan, tidak minum, sahur. Karena apa? Tidak ada perintahnya. Wonten tiyang sregep sangat. Mangkat ke kecamatan, kantor kecamatan, suketnya dibeduli kabeh. Nanti bersih banget. Lajeng madhep Pak Camat kula nyuwun upahe. Pak Camat ngendikan, sing perintah sampah. Pak Camat mboten bayari, wong mboten rumangsa arepe dhewe. Jenengan rajin banget gawa sapu aja. Sadalan-dalan Gatot Subroto disapu kabeh bersih. Nek toko-toko njaluk upahnya mboten diparingi wong ora agama ngaten perintah. Gusti Allah dawuh
laksanakan. Gusti Allah dawuh tinggalkan. Adapun menerjemahkan perintah niku namine ilmu. Kanjeng Nabi nek ngundang Siti Aisyah niku ya Humairah. Contoh, sebab Siti Aisyah niku kulite putih, bersih, pipine abang, asli. Jadi kanjeng Nabi ndangune ya Humairah. Tapi kan Nabi tidak perintah kita ngundang ya Humairah. Itu hanya contoh. Maksudnya apa? Menyenangkan. Jadi ngundang ibu niku ngundang sing nyenengaken. Ibune diundang ya Humairah, jawab ibune ngecek. Wong ireng. Angger bojo ireng yang ngundangnya ya Suwaidah. Kae si ireng dondong. Palang sendal. Ngundangnya sing nyenengaken, ibune bocah, istriku tersayang, gitu. Bukan harusnya Humairah. Perintah perlu dipelajari, itulah ilmu. Maka anak-anak sedang nyantri, ini sedang mencari ilmu. Tujuan hidup sudah, Al-Baqarah 207, mencari ridha Allah. Tugas hidup sudah, beribadah, Al-Dariyat 56. Pedoman hidup sudah, Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Baqarah ayat 2. Ternyata yang keempat, tantangan hidup. Kok enak aja hidup tanpa tantangan? Ada tantangannya. Membuat dibahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tujuan hidup mencari ridha Allah. Tugas hidup beribadah. Pedoman hidup Al-Quran dan Al-Hadis. Tantangannya sekarang, tantangan hidup itu ada 3. 1, setan. 2, hawa nafsu. 3, orang-orang kafir, orang musyrik. Orang kafir juga tantangan. Buktinya ada wanita murtad gara-gara dinikahi laki-laki yang non Islam. Tantangan. Ini ibu-ibu pesan pada anak-anak santriwati, besok punya suami yang solih. Jangan mau kalau mau dinikahi orang-orang non Islam. Hari itu tantangan. Banyak yang murtad. Hawa nafsu tantangan, apalagi setan diizinkan oleh Allah untuk menjadi tantangannya manusia. Makanya di sini wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun musuh. Masya Allah, semua orang diganggu. Saya aja merasa sholat khusyuk kok tidak begitu full loh. Kadang khusyuk, kadang tidak. Sudah Allahu Akbar, diheningkan ini. Kok teringat semua seperti
kelangan duit digoleki nang kasur ora ketemu, nang buku ora ketemu, nang sak ora ketemu, bareng sholat setan sing ngerti kowe duitmu nang kumplung. Ngitung duit 200 bener, ngitung duit 1 juta bener, bareng ngitung sholat asar papa bingung. Setan bareng 3 rakaat setan tekan wis papat apa dulu ya. Makanya orang kalau sholat bingung ya rakaatnya 3 apa 4 ambil 3, nanti diberi dia denda karena lupa sujud sahwi, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Itu aneh kan, sarjana ekonomi masa itu 4 bingung. Itu adanya setan. Kadang-kadang setan nuwun sewu kasar jabil bokong kula panjenengan. Jabil. Lalu ragu-ragu, ya mau nyumen tetap orang ya. Itu dijamin setan itu. Mulane Kanjeng Nabi nek ora ana ambune, nek ora ana suarane, terusna salatmu, kamu diganggu setan. Ora muni tapi mambune. Aja ngendika ora muni iki. Atau muni dut tapi orang mambu, luwi-luwi. Jadi setan itu mengganggu sadurunge sholat, wudu, sholat, setelah sholat tetap diganggu terus sampai akhir hayat. Makanya laqinu ma'utakum bila ilaha illallah, orang akan mati saja masih diganggu. Kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau akan sholat boleh Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Kadang-kadang kita kepengin perut setan gini, saya juga pengen saja. Kapan? Lihat orang kalau sedang marah, itu kesetanan itu. Marah dari setan, setan dari api, api kalah oleh air. Makanya kalau orang marah supaya ingat pada Allah berwudu, itu rajin rerep. Jadi marah dari setan, setan dibuat dari api, api akan padam oleh air. Jadi kalau sudah wudu, insya Allah rerep. Mulanya teng Wonosobo pembunuhan itu sedikit. Sebab artis wong arep tukaran metu omah sribit artis mlebungane ora sida. Tapi Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang pembunuhan banyak karena hawanya panas itu mudah sekali disuruh setan. Yang kelima, teladan hidup. Bisa ada tujuan hidup, ada tugas hidup, ada pedoman hidup, ada tantangan hidup. Yang kelima, teladan hidup itu siapa? Kita baca Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
kiai, bukan ulama, bukan mubaligh, bukan khatib, bukan ketua, bukan orang tua. Yang kita teladani yang tidak pernah gawe gelar adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau meneladani manusia itu kadang gawe gelar. Orang tua saja kadang-kadang membuat gelar, dijaluki duit orang maringi kan gelar. Tapi ngomongnya orang juga duit, padahal dompetnya jubel. Orang tua gelar nih. Yang tidak pernah membuat gelar itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai akhirat. Benjing tengah akhirat, Nabi sing paling sibuk niku Nabi Rasulullah Muhammad paling sibuk nulungi umate kula jenengan iki. Itulah bahasa syafaatnya Kanjeng Nabi. Bahkan ada telaga tor minumnya umat Rasul. Mula mengatakan yang meneladani manusia sewajarnya, tapi tidak seluruhnya. Kalau yang meneladani seluruh hidup di dunia dan seluruh agama dalam rangka beribadah kepada Allah, agama Islam dalam seluruh ajarannya, itu hanya pada diri Nabi Muhammad. Sampai cara jengkel mawon ditiru. Tapi sinten sing bisa memberi teladan cara jengkel? Kanjeng Nabi dong. Jenengan saya nek lagi jengkel lah, betul setan ini. Ngendikane Allah. Oh kucing lagi turu ora salah ya ditendang. Ora dicengkel. Ora ora salah bae nutupe. Serudeng. Kopi kurang manis, kopine dibuang gelasnya itu angel diteladani. Kanjeng Nabi dicontoh nganti tekan jengkele. Rasulullah menawi boten kepareng niku namung pasuryane ora kepenak nek dipirsani. Radi inggil urat dainya kelihatan. Radi inggil malih wajahnya dipalingkan. Niku jengkel bae niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidur miring kanan. Niki Bapak Ibu santri, tidur itu baiknya miring karena jantung letaknya di rongga dada atas sebelah kiri. Tidur aja ditiru. Jadi banyak nanti dipelajari, tidak ada keteladanan yang mutlak kita tiru sepanjang hidup kita dalam semua aspek hidupnya, kecuali meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perangkat dan alat hidup. At-Taubah 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
ibadah. Pedoman hidup Al-Quran dan Al-Hadis. Tantangan hidup setan, orang kafir dan hawa nafsu. Teladan hidup Nabi Muhammad SAW. Sekarang perangkatnya, alat hidupnya apa? Alat hidup kita ini ada 3. 1, anfus, diri kita, jasmani rohani. Ada mata, ada telinga, ada ucapan mulut, ada tangan, ada kaki. Itu alat hidup untuk beribadah. Yang kedua, amwal, harta, sawah, ladang, mobil, rumah, bumi, emas. Itu alat untuk beribadah. Yang ketiga, alam semesta. Matahari untuk menentukan awal sholat. Terbenam datang maghrib, terbit matahari habis subuh, bergeser bayangan datang zuhur. Bulan digunakan untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, 1 Muharram. Itu ngitungnya dari bulan, bukan matahari. Ini Ramadan kurang lebih sekitar 131 hari lagi. Jadi nanti awal Maret itu sudah masuk Ramadan. Ini September habis nih. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ada mau puasa lagi. Menang-menang orang jahit kelambi mani. Air guna dulu minum buka puasa, habis tawaf, dan hewan digunakan kurban atau jadi alat itu ya jasmani, ya rohani, harta, nafsu. Itu alat gunakan. 7 sudah masuk isya. Akhir hidup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teladan hidup, perangkat hidup, akhir hidup. Apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir hidupnya muslim. Apa ada cilik ngaji, gede ngaji lagi, setelah nikah murtad, matinya murtad. Ada cilikane Islam, bareng gede Islam, bareng dewasa nikah sudah tidak jadi Islam, mati bukan lagi sebagai orang Islam. Secara demikian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak orang masuk surga asalnya kafir, tapi tidak ada orang masuk surga dulu kaum Islam, sekarang kafir, matinya kafir. Tidak ada masuk surga. Itulah maka kita diberi pedoman oleh Allah dalam surat Ali Imran 102,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita besok husnul menghadap Allah la ilaha illallah. Yang terakhir kawan hidup Al-Hujurat ayat 10. Monggo dibaos. Sedulure Muhammadiyah niku NU, LDII, Salafi, Jamaah Tabligh, Al-Irsyad, itu sedulur, bukan musuh. Tetapi berjuang di tempatnya masing-masing. Madrasah NU monggo, Madrasah Muhammadiyah monggo, pesantren NU monggo, pesantren Muhammadiyah monggo, sedulur. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah dapat muslimat NU tidak apa-apa, sama-sama mukmin. Ada orang NU dapat Aisyah, betul nopo-nopo. Banser mana nikah kali NA sah. Kokam nikah kali Fatayat sah. Yang tidak boleh nikah dengan non-Islam, nikahnya tidak sah. Kita ini saudara ini. Padahal saudara mukmin itu seduluran dari dunia sampai akhirat. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sewu di Muhammadiyah tidak merasa bermusuhan dengan Ekonda. Kalau beda ya sedikit-sedikit beda gak apa-apa. Terus sewu terawih 11 benar, terawih 23 ya benar. Islam ada salah-salahan. Terawih 11 salah, 23 salah. Berarti sih benar sih orang terawih. Yang 11 tiru Rasulullah, yang 23 tiru Umar bin Abdul Aziz. Benar. Subuh pakai kunut, Nabi pernah kunut nazilah. Subuh tidak berkunut, Nabi tidak selamanya kunut subuh. Imam bismillah keras boleh, bismillah pelan boleh. Sedulur lah. Adapun bentuk perjuangannya berbeda, itulah namanya organisasi alat perjuangan. Intinya satu, menuju jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Berkata, karena teks ini mengandung 8 ayat, tolong disimpan dengan baik. Aja digeledah. Dibaca dengan keluarga nanti di rumah. Ini aku lebih ngaji kalau pas ini oli-oli pandangan hidup Islami ya teke diwaos. Akhirnya muridnya banyak sampai di rumah. Yang akan dibaca-baca, satu, tujuan hidup mencari ridho Allah. Tugas hidup beribadah. Pedoman hidup Al-Quran dan Al-Hadis. Tantangan hidup setan. Teladan hidup Rasulullah.
perangkat hidup jasmani dan rohani dan alam semesta. Akhir hidup husnul khotimah, kawan hidup orang-orang yang beriman. Karo NU aja perak-perok manajan Muhammadiyah, karo Muhammadiyah aja menjem manajan NU, Muhammadiyah, LDI, Salafi, Jamaah Tabligh, Buku Al-Irsyad, semua saudara seiman sama-sama sedang mencari ridho Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika